Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini saya mendapatkan kiriman sebuah produk dari seorang teman ya, yang menginginkan saya untuk melakukan review atau ulasan terhadap produk ini. Produk ini dinamakan dengan manipulator sensor O2 versi 5 hybrid yang terbaru dari Cita Power ya. Isinya adalah satu buah modul seperti ini dengan dua buah kabel merah dan putih, dua buah soket konektor. Ini digunakan untuk melakukan penggabungan antara kabel yang ada di modul dengan kabel yang ada di sensor O2, dan manualnya ya. Ini ada keterangannya, jadi kalian bisa baca atau screenshot dari video saya seperti ini untuk lebih jelasnya bagi yang belum punya ya, seperti ini. Dan di lembar belakangnya itu adalah bagaimana cara untuk melakukan penyetingan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Sebelumnya saya akan menerangkan apa itu sensor O2. Jadi sensor O2 itu adalah alat untuk mendeteksi berapa jumlah oksigen yang ada di dalam gas buang, sehingga ECU itu dapat melakukan perintah untuk memberikan semprotan bensin atau BBM, rich atau lean, sehingga didapatkan perbandingan udara dan BBM yang optimal ya. Dan posisinya ada di mana? Posisi sensor O2 itu ada di knalpot ya. Biasanya di antar setelah header menuju knalpot itu ada sensor O2 nya. Itu kalau di mobil ya. Nanti saya juga akan contohkan aplikasinya di mobil saya. Sensor O2 di mobil itu memiliki 4 buah kabel, umumnya seperti itu ya, dimana 2 kabel itu untuk heater dan 1 kabel sinyal untuk ke ECU dan 1 kabel massa sensor. Mobil biasanya seperti itu, kalau di motor beda ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kalau di motor bagaimana. Ini juga ada penjelasan untuk beberapa jenis motor, itu ada penjelasannya dan cara masangnya juga. Untuk cara penyetingannya itu dibagi menjadi 2, yaitu mid to high RPM dan low to mid RPM. Jadi ini mendekati piggyback ya, dimana kalau piggyback itu bisa melakukan penyetingan itu dari low mid, terus yang di posisi di tengah, di midnya, dan mid to high nya itu bisa disetting semua. Ini keren banget sih menurut saya ya. Dan mid to high RPM itu dia sudah menyediakan sampai 16 step ya. Kalau 16 step ini seharusnya bisa lebih. Kalau dengan komposisi masing-masing ada 5 titik ya, atau 5 pilihan, ini bisa lebih dari 16. Tetapi saya yakin ini sudah disederhanakan dan ini yang terbaik menurut Cita Power ya. Dan low to mid RPM itu ada 2, dimana yang sisi sebelah kiri ini untuk yang standar ya, motor-motor atau mobil standar, sedangkan yang kanan ini dimana mesin sudah di bore up atau menggunakan piggyback, jadi dia anti lean ya. Sederhana banget ya cara berpikirnya. Untuk sensor O2 ya, untuk sensor O2 itu kalau kalian menggunakan OBD2 di mobil, ini adalah alat yang bisa melihat ya berbagai parameter yang ada di mobil. Pernah saya bahas juga di video saya. Sensor O2 itu menghasilkan voltase, di mana voltasenya adalah di bawah 2 volt. Tepatnya adalah 0,1 sampai 0,9 volt. Ya, ini saya terangkan sedikit aja, tidak terlalu teknis, tetapi orang yang belum memahami bisa memahami dengan sederhana gitu ya. Dan ketika dia tuh di RPM sekitar 1400 RPM sampai 1500 RPM gitu ya, hasilnya adalah sekitar 0,468. Ini menurut jurnal ya, volt.
Yang dimaksud dengan reach dan lean itu begini. Kondisi di mana 0,5 volt ya, jika kebacanya dia di bawah 0,5 volt, maka ECU akan memerintahkan semprotan BBM lebih banyak. ECU akan menambah BBM. Jika dia di atas 0,5 volt ketika mesin itu berjalan atau mobil berjalan, maka ECU akan memerintahkan pengurangan BBM, sehingga akan didapatkan mobil itu posisinya dia ya naik turun ya. Sekarang apa yang kita inginkan dengan memanipulasi ini? Membuat mobil kita irit, asupan BBM-nya kecil, atau membuat mobil itu asupan BBM-nya banyak sehingga tenaganya dia juga lebih meningkat secara konstan ya. Poinnya adalah secara konstan ketika kita melakukan manipulasi itu ya. Sederhananya seperti ini. Kalau teorinya seperti ini, artinya modul ini tidak bisa kita tes dengan menggunakan volt, karena volt yang masuk secara umum power supply itu 12 volt ya. Jadi menurut saya modul ini memanipulasi sensor O2 dengan menggunakan tahanan atau resisten ya. Apa resisten itu ya? Berarti resistor. Tetapi kok banyak sekali stepnya seperti yang tadi ya, banyak sekali stepnya. Ini yang akan saya tunjukkan. Dari step-step ini nilai tahanannya itu berapa saja. Saya akan buka alatnya ini ya, modulnya, dan isinya seperti ini. Di dalam ada dua ya tadi ya, yang di atas itu adalah mid to high, ini adalah low to high. Rapi banget modulnya menurut saya, kerjaannya bukan asal-asalan ya, dan ini menggunakan resinnya juga rapi banget pengecorannya. Oke, ini panjang ya kabelnya ya, kira-kira ya mungkin 1,5 meter sampai 2 meter, cukup untuk di mobil dan di motor. Sekarang saya posisinya ini off semua ya, kalau kalian perhatikan ini off semua, atas bawahnya off semua ini ya. Kita coba untuk step 1 ya, kita ukur dulu ketika dia off apakah ada nilainya. Saya tempatkan posisinya di 20K dan ini posisi off ya, apakah ada nilai hambatannya. Nggak ada ya, kosong ya. Sekarang kita akan coba menuju step pertama dia. Step pertama dia itu yang di on kan yang sebelah kiri ini ya, kalian bisa perhatikan sama ya posisinya. Kita akan ukur sekarang. Nilainya adalah 7, sekitar 748 ya, jadi 7480 ohm. Kalau untuk step keduanya kita akan ukur juga, hanya memainkan di sini juga ya, dinaikkan ke atas. Step 2 ini enak taruh sini ya biar lebih jelas. Sekitar 7020 ohm ya, jadi kira-kira penurunannya ya hampir 500 ohm ya. Kalau saya lanjutkan di step kelima, saya coba di step kelima ya. Step kelima itu turun 2, naik 1 di sini ya. Keluar angka 5500 ohm. Oke, langsung kita beralih ke step 15 dulu. Posisinya dia harus di atas semua, hanya nomor 2 yang di bawah. Oke, dia mengatakan tadi ya, semakin step ke bawah maka akan semakin reach 560 ohm. 16 stepnya, posisinya ke atas semua.
Ini posisi low mid-nya saya matiin ya, saya off. Nanti kalian akan tahu kalau saya nyalakan apa bedanya dengan dimatiin pada waktu low mid-nya. Posisinya adalah 100 ohm. Jadi semakin kecil tahanannya, yaitu 100 ohm, nantinya voltnya itu akan bergeser ke arah kiri, sehingga ECU akan memerintahkan semprotan BBM-nya akan semakin banyak. Sekarang saya akan lanjut dengan melakukan setting yang ada di low mid-nya ya. Jadi caranya saya akan matiin dulu semua yang atas, mid height-nya saya nolkan, dan posisi untuk low to mid-nya langsung saya akan melakukan di step 4 aja ya. Step 4 itu berarti nomor 3 itu harus naik ke atas. Tidak ada nilainya ya, ini nggak ada nilainya. Oke, saya lanjut lagi ya, coba ke step 14 atau step 15 saja langsung ya. Step 15 berapa nilainya? 0 ya nilainya ya, jadi tidak ada nilai tahanannya. Untuk yang step 1 ya, tadi nilainya kan sekitar 7400-an, saya nyalakan ya dengan kombinasi low mid-nya itu di step 15. Kita lihat, buktikan apakah nilainya sama dengan yang di awal tadi. Sama ya, 7460-an ya. Jadi tidak mempengaruhi secara nilai untuk low to mid ini. Terus apa fungsinya? Kita coba juga ya yang anti-lin ya. Anti-lin saya nyalakan semua juga deh. Posisinya anti-lin ya. Saya akan tes juga dengan posisi yang mid to high-nya di step 1. Tidak pengaruh juga ya, sama ya. Jadi apakah modul ini rusak sehingga low to mid-nya ini tidak berfungsi atau tidak mempengaruhi mid to high-nya? Saya sudah chat ya ke penjualnya, dan beliau mengatakan bahwa alat ini tidak hanya sekedar isinya tahanan saja, jadi ada alat-alat yang lain ya yang mempengaruhinya. Oke, yang penting saya tanyakan apakah alat ini rusak apa tidak. Dengan jawaban beliau kan berarti alat ini tidak rusak untuk low to mid-nya. Tetapi secara logika, bagaimana cara kita melakukan setting kalau low to mid-nya itu tidak mempengaruhi mid to high-nya? Jadi langkah yang terbaik ketika melakukan penyetingan ini adalah step by step. Mid to high-nya itu dimatiin dulu aja. Low to mid-nya kalian naikkan step by step ya, sampai didapatkan untuk yang low mid-nya itu nggak ada trouble, dalam arti nggak ada nyendat-nyendat atau delay untuk gasnya ya. Sampai itu ditemukan baru kalian melakukan setting mid to high-nya. Baru nanti kita akan lihat lagi apakah mempengaruhi low to mid. Tapi kalau secara pengukuran tadi tidak ada pengaruh dari low to mid-nya dan mid to high-nya. Sudah jelas ya. Jadi modul ini memiliki resisten yang tujuannya untuk mempengaruhi pembacaan voltase di sensor O2, sehingga ECU akan mengirimkan debit BBM lebih banyak atau lebih sedikit. Ini ya sudah saya rekap, sudah saya ukur satu-satu dari step 1 sampai step 16. Kalian bisa lihat ya nilai resistennya ini seperti ini. Penurunannya kira-kira sekitar 400 sampai 500 ohm ya per stepnya, sampai didapatkan nilai terkecilnya adalah 100 ohm. Ini adalah teori yang mendasari modul manipulator sensor O2 ya. Jadi ketika kalian membeli itu kalian harus paham dulu cara kerjanya modul yang kalian beli. Nantinya di video yang lain saya akan menunjukkan cara pemasangan di mobil all new Xenia saya yang memiliki 4 buah kabel sensor, 2 heater, 1 sinyal ECU dan 1 massa, dan bagaimana hasil menurut pembacaan OBD2 untuk
voltase yang didapatkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.